Jadi di sini sudah ada Aura, Marcelino, sama Nizarena. Seperti biasa kita akan membaca semuanya. Oke, Miss bagi dua gini layarnya supaya bisa tahu siapa aja yang sudah baca dan dulu. Oke, kita langsung ke teks yang ini ya. Terakhir kita kemarin bahas sampai nomor 86. Sekarang kita akan mendiskusikan teks 87 to 90. Okay, let's just start now. So according to the latest New York Times poll, most Americans are troubled by performance-enhancing drugs, which they believe are widely used by the nation's athletes. The public believes that professional athletes in major American sports leagues use steroids to, to a greater degree than American Olympic athletes do. But the prospect of achievement through illicit means in the Winter and Summer Olympics is more troubling. Also, younger Americans are much less troubled by drug use in sports and believe it to be more widespread than do Americans age 30 and above. Jadi ini menceritakan tentang penelitian atau poll survei yang dilakukan oleh New York Times. Kebanyakan orang Amerika itu bermasalah dengan obat-obatan yang bisa mengenhance atau mengenhance itu mensupport performance mereka. Jadi, di mana mereka percaya bahwa obat ini dipakai oleh atlet nasional. Jadi, publik itu percaya bahwa atlet profesional di liga-liga major di Amerika itu menggunakan steroid. Jadi, ada obat namanya steroid, dia kayak doping gitu kan. Yang dosisnya tuh lebih tinggi daripada atlet Olimpik Amerika. Tapi prospek menangnya lebih lebih mengkhawatirkan. Dan juga orang Amerika yang lebih muda ini, anak-anak mudanya Amerika ini lebih kayak merasa tidak terganggu gitu dengan menggunakan obat-obatan di olahraga dan percaya bahwa memang seharusnya obat-obatan tersebut itu digunakan daripada orang-orang yang usianya 30 ke atas. Jadi ini masalahnya karena mindset ya. Anak-anak muda ini percaya bahwa yang apa-apa lah pakai obat untuk enhancing sports gitu. Sedangkan orang-orang 30 tahun ke atasnya tidak berpikir yang sama. After recent revelations about the use of performance-enhancing drugs in football, baseball, and track field, 43% of those polled say they believe that at least half of professional athletes in the United States use steroids. In comparison, 18% of those surveyed say they believe that at least half of American Olympic athletes use banned performance-enhancing substances. Oke. Nah, ini masalahnya di sini. Jadi ada setelah revelasi atau kejadian yang sangat mengubah pandangan tentang penggunaan obat-obatan ini di permainan football. Footballnya Amerika itu bukan sepak bola ya, jadi dia kayak rugby itu, yang tabrak-tabrakan itu. Baseball dan lari, track and field, sebanyak 43% dari polling tersebut mengatakan bahwa mereka percaya sekitar setengah dari atlet profesional di Amerika itu, di US, menggunakan steroid. Dalam perbandingannya, 18% dari orang-orang yang disurvei tersebut, mereka percaya bahwa setidaknya setengah dari atlet Olimpik Amerika juga menggunakan obat-obatan yang sudah di-ban. Di-ban itu berarti dilarang ya penggunaannya. Selanjutnya, while 61% of Americans said they were bothered by the use of steroids among professional athletes, 75% said they were concerned about the use of performance-enhancing drugs among Olympics athletes. This response seemed to be based partly on the ideal that American Olympic spoils are purer than professional sports, and on the widely held belief that Olympic athletes are still amateurs. The Olympics are pure and clean.
Jason Menino, 32, a tax assessor, said, "We want these kids to be all on the same playing field. A lot of these kids are trying to make a name for themselves purely on their athletic ability, and they are not getting high-dollar contracts to perform. They are performing out of pride for the country and out of pride for getting a gold medal. In fact, the Olympics have been open to professionals since the late 1980s, and most of the drug scandals in recent years have involved sports related to the Olympics." Jadi ada sekitar 61% orang Amerika yang mengatakan bahwa mereka terganggu dengan penggunaan steroid di antara atlet profesional. Sebanyak 75% mengatakan bahwa mereka juga concern, kepikiran tentang penggunaan obat-obatan ini, performance enhancing drugs ini, di antara atlet Olimpik. Respon ini didasarkan sebagian dari adanya ideologi bahwa Olimpik, pemain atlet Olimpik itu lebih pure, lebih murni, masih lebih polos daripada professional sports. Dan mereka juga memegang kepercayaan bahwa atlet Olimpik itu masih amatir. Jadi kalau menurutnya Jason Manino, seorang laki-laki 32 tahun yang dia tuh seorang pegawai pajak, dia mengatakan bahwa orang-orang Olimpik sini, anak-anak Olimpik sini masih bersih dan masih murni gitu. Kita mau anak-anak ini untuk ada di lapangan yang sama dan mereka sedang membesarkan namanya sendiri gitu, dan mereka yang dikenal sebagai atlet terkenal karena kemampuannya kayak gitu. Dan mereka juga nggak dapat kontrak yang tinggi bayarannya untuk melakukan performance gitu. Mereka hanya melakukan performance itu murni karena mereka tuh ingin membanggakan dirinya sendiri gitu, dan untuk membanggakan negaranya. Oke. Olimpik juga sudah terbuka untuk profesional sejak akhir 1980-an, dan skandal tentang obat-obatan ini telah melibatkan Olimpik juga. Jadi ini tentang penggunaan obat-obatan terlarang di kalangan atlet ya. Ada professional athletes and also Olympics athletes. Okay, let's go to this one ya. Kita langsung mulai, kita baca soalnya dan kita bisa langsung apa jawabannya ya. Let's see. Aura. Let's go, Aura. Can you read number 87 and what's the answer? Thank you. Let's go. What is the author's attitude towards topic of the passage? D. Critical. That's right, betul sekali. Jadi sepertinya penulis ini juga memegang concern yang sama ya dengan orang-orang. Sepertinya dia juga punya ini sendiri, concern. Dia kepikiran tentang hal ini, makanya dia bersikap kritis terhadap topik yang sedang dibawakan. Alright, thank you Aura. Let's go next. Alma, can you please read number 88, the question and the answer? The paragraph following the passage will likely talk about C, I think. What the surveyor think about drug use? Okay. Ini kan ada kalimat terakhir ya. In fact, the Olympics have been open to professionals since the late 1890s, and most of the drug scandals in recent years have involved sports related to the Olympics. Most of the drug scandals. Jadi itu kuncinya, kira-kira yang mana? A. A, drug use by Olympic athlete. Okay. I think it's more like oh, yeah, that's right. Okay, great. Drug use by Olympic athletes. Ini yang pertama dibicarakan adalah ini ya, drugs yang dipakai,
performance enhancing drugs di kalangan professional athletes. Dan ternyata skandal ini sudah sering terjadi di sekitar 1980 ya. And most of the drug scandals in recent years have involved sports related to the Olympics. Okay. Number 80. Thank you, Alma. Let's go to Firda. Number 89, please. Question and answer. Which of the following is the best summary of the passage? Mm-mm. B. B. However, okay. I think it's more like A ya. Jadi kan dari teks itu kita tahu bahwa pertamanya yang dikonsenkan kan adalah professional athletes, tapi ternyata Olympics atlet yang mewakili negara ini juga melakukan hal yang sama. Dan ini ada di paragraf terakhir ya. Bahwa and most of the drug scandals in recent years have involved sports related to Olympics. Jadi kayak di Olimpik sendiri tuh juga ada yang pakai ini juga, pakai apa namanya drugs juga. So the best answer is most Americans are worried about the widespread of steroids among athletes, and they believe that professional athletes use more drugs than American Olympics athletes do. But the fact that the latter make use of drugs make many more concerned. Jadi the latter itu maksudnya setelah diketahui bahwa penggunaan drugs itu ekstensif tapi tetap dipakai gitu. Jadi membuat warga Amerika itu lebih kepikiran gitu. Jadi sudah tahu faktanya tapi tetap saja digunakan, tetap saja dijual bebas. Tetap saja bahkan ada atlet yang bisa mengakses obat yang sebenarnya udah di-ban sama pemerintah. Jadi seperti itu. Lebih ke concernnya ini ya. So I think it's safe to this one. I color all of them pink. Okay, so this is the best option to summarize the passage. Thank you, Firda. That's a good answer. Let's go to Marcelino. Let's go. Number 90, please. On the American athlete. A. Are you sure? Yes, that's right. It's A. Did you say A? Marcelino, did you say A? A. A, this one, right? Yes. This one. Yes, that's correct. Good. Jadi, kalau misalnya ini kan, if drug tests are done stringently, yaitu sangat strict ya, sangat benar-benar di apa ya, ketat banget gitu ya. Mau profesional mau amatir pasti didiskualifikasi karena mereka pasti pakai drug enhancing performance enhancing drugs. Jadi karena tesnya sendiri gitu ya, karena ini pemerintah juga mungkin terlibat ya, jadi kayak mereka sengaja tidak mengketatkan kualifikasinya sehingga atlet-atlet ini tuh kecolongan mau memakai obat gitu. Okay, great.
Good job. Oh, kita selesai yang ini ya. So let's move on to the next file. Let's go yang ini ya, ini ya. Yang ini yang baru ya. Okay, let's go to this one then. Ini teksnya agak panjang ya. Karena ini baru kita kerjakan, baru kalian terima sore ini. Jadi kalau misalnya banyak yang belum paham jawabannya nggak apa-apa, nanti dibaca dan coba dicari aja ya. Okay, let's start. So the most common of tsunamis are under earthquakes. To understand underwater earthquakes, you must first understand plate tectonics. The theory of plate tectonics suggests that the lithosphere or top layer of the Earth is made up of a series of huge plates. Their plates make up the continents and seafloor. They rest on an underlying fissure layer called the asthenosphere. Jadi tsunami yang paling umum terjadi itu karena gempa bumi. Untuk memahami gempa bumi dari bawah air, kita pertama harus memahami tectonic plate. What is that in bahasa Indonesia? Jadi kan lempeng ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh plate itu lempeng ya, kalau nggak salah. Wait, let me check. Sebenarnya lempeng, tektonika lempeng. Jadi teorinya ini berkata bahwa ada litosfer atau the top layer, berarti lapisan paling atas bumi itu dibuat atau dibentuk oleh banyak lempengan lainnya. Jadi lempengan-lempengan tersebut membuat benua dan juga lantai lautan. Jadi dasar lautan, bukan lantai, dasar laut. Dan mereka itu terbangun di atas asthenosfer. Jadi ada lapisan lain yang namanya asthenosfer. Think of pie cut into 8 slices. The pie crust would be the lithosphere, and the hot, sticky pie filling underneath would be the asthenosphere. On the Earth, these plates are constantly in motion, moving along each other at speed of 1 to 2 inches, or 2.5 to 5 centimeters a year. The movement occurs most dramatically along fault lines, where the pie is cut. These motions are capable of producing earthquakes and volcanism, which, when they occur at the bottom of the ocean, are two possible sources of tsunamis. Jadi coba dipikirkan seperti adanya pie apel gitu. Kalau dipotong jadi 8 potong. Jadi crustnya atau kulitnya itu adalah litosfernya, dan fillingnya, isinya itu yang meleleh itu adalah asthenosfer. Di bumi, lempengan-lempengan ini selalu bergerak. Jadi speednya itu bergeraknya itu 1 sampai 2 inci setiap tahun. Ya, jadi sekitar 2,5 sampai 5 cm per tahun. Geraknya segitu ya, cuma 2,5 sampai 5 cm per tahun. Jadi pergerakan ini terjadi secara dramatis di fault lines. Ada garis di mana pie-nya ini terpotong. Namanya fault lines. Jadi pergerakan ini dapat menyebabkan gempa bumi dan juga meletusnya gunung berapi. Dan ketika itu terjadi di dasar laut, itu bisa menyebabkan tsunami. When two plates come into region known as a plate boundary, the heavier plate can slip under a lighter one. This is called subduction.
Underwater subduction often leaves enormous handprints in the form of deep ocean trenches along the seafloor. In some cases of subduction, part of the seafloor connected to the lighter plate may snap up suddenly due to pressure from the sinking plate. This results in an earthquake. The focus of the earthquake is the point within the earth where the rupture first occurs, rocks break, and the first seismic waves are generated. The epicenter is the point on the seafloor directly above the focus. Jadi kalau misalnya ada dua lempengan yang masuk di daerah yang namanya boundary itu batas antar lempeng. Jadi kalau lempengan yang lebih berat itu bisa anjlok ke bawahnya yang lebih ringan. Dan ini namanya subduction. I don't know exactly what subduction is in bahasa Indonesia. Oh, di bahasa Indonesianya subduksi ya. Jadi proses geologi di wilayah kerak bumi di mana terdapat pada batas dua lempeng tektonik litosfer. Jadi bergerak ya. Subduksi di bawah air bisa meninggalkan bekas tangan yang besar. Jadi bentuknya trench, palung bentuknya di dasar laut. Di beberapa kasus subduksi, bagian dari dasar laut ini yang nyambung ke ke lempengan yang lebih ringan itu patah gitu. Jadi patah, terus ada pressure dari lempeng yang tenggelam itu tadi. Jadi jadilah gempa bumi gitu. Pusat gempa bumi itu adalah di titik di mana kerusakan itu terjadi. Jadi ada misalnya ibarat batu yang patah gitu kan, dan ada gelombang seismik yang terjadi. Ada namanya epicenter. Epicenter itu adalah titik di mana dasar laut itu ada di atasnya pusat gempa. Ini agak panjang ya proses tsunami itu ternyata. When this piece of the plate snaps up and sends tons of rock shooting upward with tremendous force, the energy of that force is transferred to the water. The energy pushes the water upward above normal sea level. This is the birth of a tsunami. The earthquake that generated the December 26, 2004 tsunami in the Indian Ocean was a 9.0 on the Richter scale, one of the biggest in recorded history. I think probably mungkin kalian belum lahir ya tahun itu ya, 2004 ya. Jadi ketika adanya ketika patah ini tadi, mereka tuh tekanannya mengirim banyak sekali bebatuan ke atas, jadi shooting, menembak gitu. Jadi itu ditransfer ke air, energi yang mendorong air ke atas itu sampai melebihi level air dengan daratan. Jadi levelnya lebih tinggi daripada daratan. Dan ini di mana proses lahirnya tsunami. Jadi gempa bumi yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004 ada tsunami di Samudra Hindia ya, dan dia skalanya 9 Richter. Dan itu adalah salah satu tsunami terbesar yang pernah tercatat di sejarah. Dan ini juga menimpa Aceh ya waktu itu. Kita juga terdampak. Okay, now let's move to Nashwa. Can you please read number 31, the question and the answer, please? Which of the following best states the topic of this text? Which one? C. Oh, tidak. Yang C hanya salah satu contohnya. Kalau keseluruhan teks ini tentang apa kira-kira? Kan menjelaskan proses tsunami, berarti? Yang A, yang I, yang A. That's right.
The birth of a tsunami. Correct. Good. Thank you. Nizar, let's continue. Number 32. Nomor 32 dibaca soalnya dan jawabannya. The idea of this text is that see Sedikit lagi. Kan kita membicarakan tentang tsunami nih, tsunami. Apa yang menyebabkan tsunami? Ada satu kalimat yang mengatakan bahwa bla 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 menyebabkan tsunami. Yang mana? Karena kita membicarakan terbentuknya tsunami. Betul sekali, a strong movement of undersea fault lines cause tsunamis. That's right. Jadi the whole passage teks ini itu membicarakan tentang tsunami itu terbentuknya gimana sih, kan? Salah satu penyebabnya kan earthquake, ya kan, gempa bumi. Tapi nggak sembarang gempa bumi. Kalau pusat gempa bumi itu terjadi, kalau gempa bumi itu sebabnya terjadi karena ada lempengan yang patah di bawah laut, itu baru bisa jadi tsunami. Okay, let's move on to number 33. Syahda, let's go. Implied in the text is that the earthquake will never occur when C ya, no fault line, betul. Tidak ada fault line. Kalau subduction, tentu saja subduksi itu adalah ketika yang yang lebih berat masuk yang lebih ini. Terus ada seismic wave ya. Terus habis itu yang heavier plates and lighter ones break up, patah, dan juga ocean trenches. Trenches itu tadi kan handprint itu tadi. Di satu bukti bahwa pernah ada patahan. Okay, great. Number 34 kita kembali ke Alma ya. Alma, let's go to number 34. Boleh dibaca dan dijawab. The following information is true about tsunamis mentioned in the text, except that tsunamis are A. Yes, betul sekali ya. Jadi tsunami ini tidak predictable ya, betul. Tidak selamanya earthquake itu menyebabkan tsunami. Terus earthquake di bawah laut pun juga tidak selalu menyebabkan tsunami. Tsunami itu terjadi ketika ya tadi kalau lempengannya patah itu tadi pasti tsunami. Tidak ini ya, bukan karena gempa bumi, tidak selalu karena gempa bumi. Good. Oh, hapus. Oke. Lanjutkan. Right. This one is the next text. A Spanish researcher and a Paraguayan scientist have presented the most complete and detailed European study into the repertoire of sounds used by bottlenose dolphins, Tursiops trucantus, to communicate. The study reveals the complexity and our lack of understanding about the communication of these marine mammals. Jadi ada seorang researcher atau peneliti dari Spanyol dan seorang ilmuwan Paraguay sudah mempresentasikan studi paling lengkap dan paling detail tentang suara yang digunakan oleh lumba-lumba hidung botol atau yang nama ilmiahnya Tursiops trucanthus untuk berkomunikasi. Jadi studi ini menunjukkan adanya kompleksitas dan kurang pahamnya kita terhadap komunikasi
yang dimiliki, sistem komunikasi yang dimiliki oleh mamalia laut ini. Until now, the scientific community had thought that whistles were the main sounds made by these mammals and were unaware of the importance and use of burst-pulsed sounds. Researchers from the Botanist Dolphin Research Institute, or BDRI, based in Sardinia, Italy, have now shown that these sounds are vital to the animal's social life and mirror their behavior. Jadi sampai saat ini komunitas saintis itu berpikir bahwa siulan adalah suara utama yang dibuat oleh para mamalia ini dan tidak aware atau tidak sadar adanya pentingnya penggunaan burst pulse sounds. Jadi suara yang sifatnya seperti pulse, seperti detak jantung gitu, tapi bursting. Tapi kayak bunyinya meletup-letup gitu. Tap, 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 tap. Jadi peneliti dari Bottlenose Dolphin Research Institute, institut peneliti lumba-lumba hidung botol yang berbasis di Sardinia, Italia, sekarang telah menunjukkan bahwa suara-suara ini sangat penting di kehidupan sosial binatang-binatang ini dan menunjukkan perilaku mereka di alam bebas. Burst pulse sounds are used in the life of bottlenose dolphins to socialize and maintain their position in the social hierarchy in order to prevent physical conflict, and this also represents a significant energy saving. Bruno Diaz, lead author of the study and a researcher at the BDRI, which he also manages, said. Jadi suara burst pulse ini digunakan di kehidupan para lumba-lumba ini untuk bersosialisasi dan juga menjaga posisi mereka di hierarki sosial sehingga tidak ada konflik fisik. Dan ini juga melambangkan penyimpanan energi yang signifikan, kata Bruno Diaz. Dia adalah lead author, jadi penulis utama di penelitian ini, dan juga dia peneliti di BDRI, dan dia juga yang memanajeri BDRI tersebut. According to Diaz, bottlenose dolphins make longer burst-pulsed sounds when they are hunting at times of high aggression. These are what can be heard best and over the longest period of time, and make it possible for each individual to maintain its position in the hierarchy. Jadi, menurut Bapak Diaz ini, lumba-lumba hidung botol itu membuat suara yang lebih panjang ketika mereka berburu dan ketika ada agresi yang tinggi. Ini kita bisa mendengarnya dengan jelas dan sangat lama di periode waktu yang cukup lama, dan itu membuat membuat mereka tuh bisa menyadari posisi masing-masing di hierarki. The dolphins emit these strident sounds when in the presence of other individuals moving towards the same prey. The least dominant one soon moves away in order to avoid confrontation. The surprising thing about these sounds is that they have a high level of unidirectionality, unlike human sounds. One dolphin can send a sound to another that it sees as a competitor, and this one clearly knows it is being addressed, explains the Spanish scientist. Jadi ada suara yang dikeluarkan oleh lumba-lumba ini, jadi kayak mau memberitahu kalau ini aku ada di sini gitu. Ketika mereka berburu buruan yang sama. Jadi ibarat kalau misalnya kalian, kalau manusia kan nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa kayak ngomong ini udah buruanku, jangan dikejar. Kalau lumba-lumba bisa melakukan itu, kalau manusia kan nggak bisa, pasti mereka berantem gitu. Jadi lumba-lumba yang tidak seberapa dominan, mereka tuh langsung pergi untuk menghindari konflik gitu. Jadi mereka tidak mau ada konflik fisik. Jadi mereka ini unidirectional ya. Jadi kayak kalau suara manusia itu kan langsung kita ngomong kan kita ngomong dua arah. Tapi kalau ini
Apa tuh namanya, kalau lumba-lumba ini langsung ibarat apa ya, kalau manusia tuh menyindir, yang disindir bisa siapa aja, tapi kalau lumba-lumba yang mengeluarkan suara ini, si target ini tahu betul kalau suara itu ditujukan untuk dia, seperti itu. Alright, it's very interesting about dolphins. Let's discuss the answer, shall we? Kita langsung ke Fandi ya. Fandi baru join. Boleh Fandi dibaca ini ya, soalnya dan jawabannya apa? Let's go. It can be inferred from the text that the answer is Nah, kita bisa menyimpulkan apa? Kalau dari teks yang baru kita baca, maybe the bottlenose dolphin avoid physical friction. betul sekali. Atau most dolphins avoid physical friction. Jadi mereka sangat paham ya ketika mereka itu diusir, ketika mereka itu, apalagi kalau mereka tuh less dominant, kalau mereka terlihat tidak seberapa dominan, mereka pasti akan mundur dengan sukarela. Mereka lebih baik kehilangan mangsanya daripada harus ada physical friction dengan individu lain. Okay, great. Let's move on to Syahda. Let's go, Syahda. Number 37, please. The word these. Let's go. The word these are what can be heard line Yang mana? E. E, burst pulse sound, that's correct. Good. Jadi ketika di teks ini ya, make longer burst pulse sound. So these refer to this one. Good. All right, number 38. Nashwa. The paragraph following the text most probably discuss Kenapa? Jadi kan kalimat terakhirnya membahas tentang kalau yang kuat ini ngasih sinyal ke yang lemah akan pergi. Terus apa yang terjadi dengan lumba-lumba yang lebih lemah ini? Masa mereka nggak makan? yang Kita B lanjutkan. mungkin. That's right, yang B ya. Least dominant dolphins eating habits. That's right. Okay, great. Number 39. Let's go to Firda. In organizing ideas in the text, the writer explain BB. B. Okay. Okay, that's right. Karena suara-suara tersebut beda fungsinya ya. Ada whistles dan juga yang burst pulse sound ini fungsinya ada banyak, ada memperingatkan dan juga untuk memposisikan diri mereka di hierarki gitu kan. Jadi kalau mereka itu lebih dominan, biasanya ketika mereka mengeluarkan burst pulse sound ini, yang lebih lemah akan takut dan menghindari konflik. Okay, next. Marcelino, number 40. Nomor 40, Kak.
Ya, Which betul. of the following most likely restate the gift of paragraph 2 22? Enggak, paragraf 2 itu. Paragraf 2 kayaknya. Not Oh, paragraph paragraph 2. 22. Yes. This one. Ini ya. Ya. Bentar, Kak. Yes, it's fine. Take your time. Bentar, Kak. Kenapa balik mana? Zona. B, Kak. B? B. Let's see ya. First full sound. No. Not all kind of dolphins. A? Tapi saya tadi Lebih ke C ya. C. First full sounds are vital for bottlenose dolphins. Kita bisa tahu ini dari mana? Kita lihat di paragraf kedua. Yeah, until now the scientific community had thought that whistles were the main sounds. Jadi mereka berpikir bahwa whistles atau siulan itu adalah suara utama yang dimiliki oleh mamalia ini. Jadi semua lumba-lumba. Tetapi ada namanya burst pulse sound. Yang ini di mana dia itu dihasilkan oleh bottlenose dolphin. Itu si lumba-lumba berhidung botol ini. Dan ini sangat penting untuk kehidupan sosial mereka dan juga menunjukkan bagaimana perilaku mereka di alam bebas. Berarti secara kesimpulan, burst pulse sounds are vital for bottlenose dolphins. Oke, bukan A, bukan juga B karena tidak digunakan oleh semua dolphins. Specifically di teks ini kita membicarakan tentang bottlenose dolphins. Oke, kita masih ada. Thank you, Marcelino. Kita masih punya ada satu teks lagi, but I think because only like 5 minutes left, so probably we can continue next week. Next week, I think we'll do it on Monday as well. Tapi mungkin nggak di jam segini ya, soalnya kalau di jam segini mungkin kayak banyak yang masih sholat dulu dan nggak bisa langsung masuk ke dalam kelasnya. Okay, I think that's it for now. I will send a new one next week. Is there any question before we finish the class? Apakah ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri kelas? Is there any question? Hello? Any question? No question. Can we end the class now? Okay, all right. Thank you very much for coming. See you next week. Bye-bye.